Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap agama yang diturunkan Allah kepada Rasul-Rasulnya bertujuan untuk memberikan pimpinan bagi umat manusia dalam usaha memberikan nilai kehidupannya. Begitu juga dengan agama Islam. Karena dasar jiwa manusia itu berakal dan berpikir, maka tentu harus melakukan amalan-amalan atau perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimuat dalam masing-masing agama tersebut. Dalam agama Islam terdapat beberapa varian ilmu pengetahuan yang dijadikan sebagai pedoman hidup manusia. Salah satunya adalah fikih. Fikih merupakan produk ijtihad yang di dalamnya mengaitkan antara berbagai dalil-dalil syariah dengan realitas yang ada. Dalam fikih sendiri juga banyak pembahasan di dalamnya. Di antaranya membahas tentang toharoh, sholat, zakat, perkawinan, waris, dan lain sebagainya. Pembahasan-pembahasan tersebut sangat penting bagi kehidupan manusia. Misalnya saja membahas tentang perkawinan. Ketika seseorang melakukan perkawinan, banyak hal-hal yang harus diperhatikan untuk menjadikan perkawinan tersebut benar-benar sah. Begitupun nantinya ketika menjalani kehidupan selanjutnya, kedua pasangan harus sangat berhati-hati agar perkawinan yang dijalani justru tak menjadi bumerang bagi keduanya, supaya selalu menjaga tali perkawinannya. Mirisnya, masih banyak orang yang tidak mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Apa saja hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan itu? Yuk simak saja videonya. Kali ini kami akan membahas pengertian nikah, akad dan syarat-syarat nikah, serta hukum-hukum nikah. Pengertian nikah. Nikah atau zawaj dalam bahasa Arab diartikan dengan kawin. Kalimat nikah atau zawaj diartikan dengan perkawinan. Abdurrahman Al-Jarizi dalam kitabnya Al-Fiqh ala Madzahibil Arba'ah menyebutkan ada 3 macam makna nikah. Yang pertama, menurut bahasa nikah adalah bersenggama atau campur. Yang kedua, makna usuli atau makna menurut syar'i, yaitu nikah arti hakikatnya adalah wati atau bersenggama. Dan yang ketiga, menurut para ahli fikih, menurut golongan Hanafiyah, nikah adalah sebagai berikut. Nikah itu adalah akad yang berfaedah memiliki, bersenang-senang dengan sengaja. Menurut golongan Asy-Syafi'iyah, mereka mendefinisikan nikah sebagai berikut. Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan wati dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang satu makna dengan keduanya. Menurut Malikiyah, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan wati bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahinya. Sedangkan menurut golongan Hanabilah, mereka mendefinisikan nikah sebagai berikut. Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafaz nikah atau taswij guna memperbolehkan manfaat bersenang-senang dengan wanita. Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama masih memandang nikah hanya dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang semula dilarang berhubungan menjadi boleh berhubungan. Secara keseluruhan pula mereka berpendapat bahwa nikah merupakan akad yang ditetapkan oleh syarak bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya. Definisi-definisi tadi tidak memperhatikan tujuan dari menikah yang sesungguhnya, bahwa di dalam pernikahan terdapat pengaruh hak dan kewajiban yang harus dimiliki oleh suami istri. Para ulama mutakhirin mendefinisikan nikah mengandung aspek akibat hukum, yaitu termasuk unsur hak dan kewajiban suami istri, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk dalam syariat agama, maka di dalamnya terkandung maksud dan tujuan, yaitu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akad nikah dan syarat-syaratnya. Ya Muhammad Mirza Rafiq ibna Muhammad Zainuri, hadza zawwajtuka wa ankahtuka mahtubataka Nur Farisah bintah Haji Radihin Al-Adilli muwakili fi tazwiji minka waliyuha syar'an bi mahri 16 mahjam min adz-dzahab wa milyun rupiah umrah Indonesia halan bintu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madhkur.
Para ulama imam madhab bersepakat bahwa nikah dikatakan sah apabila dilakukan dengan akad yang mencakup ijab qabul antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad. Dalam suatu pernikahan harus ada dua mempelai, ada wali, ada saksi, dan juga ijab qabul. Seorang wali dan saksi pun harus mempunyai syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syaratnya adalah beragama Islam, baligh, berakal, dan seorang laki-laki. Para ulama madhab bersepakat bahwa pernikahan harus ada akad yang mencakup ijab dan qabul antara kedua mempelai. Para ulama madhab juga bersepakat bahwa nikah itu sah apabila dilakukan dengan redaksi zawwajtu, atau maknanya aku mengawinkan, atau dengan lafadz angkahtu, aku menikahkan, dari pihak yang dilamar, dan redaksi qabiltu, saya terima, atau roditu, saya ridho, dari pihak yang melamar atau yang mewakilinya. Madhab Hanafi berpendapat bahwa akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan lafadz at-tamlik atau pemilikan, atau al-hibah penyerahan, atau al-ihlal penghalalan, dan al-ibahah atau pembolehan, sepanjang akad tersebut disertai dengan qarinah atau kaitan yang menunjukkan arti nikah. Madhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafadz an-nikah dan az-zawaj serta lafadz-lafadz yang bentukannya sama. Sementara itu, madhab Syafi'i berpendapat bahwa redaksi akad harus merupakan kata bentukan dari lafadz at-taswij dan nikah saja, dan selainnya tidak sah. Dalam hal persaksian akad nikah, Imam Syafi'i, Hanafi, dan Hambali sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa adanya saksi. Tetapi Imam Hanafi memandang cukup dengan hadirnya dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan. Namun mereka berpendapat bahwa kesaksian seorang wanita saja tanpa hadirnya seorang laki-laki dinyatakan tidak sah. Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa perkawinan harus dengan dua saksi laki-laki muslim. Sedangkan Imam Maliki mengatakan bahwa saksi hukumnya tidak wajib dalam akad, tetapi wajib untuk percampuran suami terhadap istrinya. Sementara itu, syarat kedua belah pihak yang melakukan akad nikah, menurut para ulama madhab bersepakat bahwa berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan. Juga disyaratkan bahwa kedua mempelai mesti terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang untuk kawin, baik hubungan keluarga maupun hubungan yang lainnya. Hukum pernikahan dalam Islam. Para ulama ketika membahas hukum pernikahan, mereka menemukan bahwa ternyata menikah itu terkadang bisa menjadi sunnah, terkadang bisa menjadi wajib, atau terkadang juga bisa menjadi sekedar mubah saja. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi makruh, dan ada juga hukum pernikahan yang haram untuk dilakukan. Semua akan sangat tergantung dari kondisi dan situasi seseorang dan permasalahannya, apa dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Pernikahan yang wajib. Menikah itu wajib hukumnya bagi seseorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam perzinahan. Hal itu disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib. Maka bila jalan keluarnya hanyalah dengan cara menikah, tentu saja menikah bagi seseorang yang hampir jatuh ke dalam jurang zina wajib hukumnya. Pernikahan yang sunnah. Menikah menjadi sunnah ketika mereka yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina. Barangkali karena memang usianya yang masih muda ataupun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif. Orang yang punya kondisi seperti ini hanyalah disunahkan untuk menikah, namun tidak sampai wajib, sebab masih ada jarak tertentu yang menghalanginya untuk bisa jatuh ke dalam zina yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan yang haram. Secara normal, ada dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Yang pertama, tidak mampu memberi nafkah. Yang kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual, kecuali bila dia telah berterus terang sebelumnya dan calon istrinya itu mengetahui dan menerima keadaannya. Pernikahan yang makruh. Orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual, hukumnya makruh bila menikah. Namun bila calon istrinya rela dan punya harta yang bisa mencukupi hidup mereka, maka masih dibolehkan bagi mereka untuk menikah meski dengan kemakruhan. Pernikahan yang mubah. Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka bagi mereka hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh.
Tidak dianjurkan untuk segera menikah, namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirkannya. Pada kondisi tengah-tengah seperti ini, maka hukum nikah baginya adalah mubah. Nah, itulah tadi hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan menurut 4 madhab. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.